Halo bosku, kembali ke channel A1 Film, tempatnya film-film terbaik, pilihan untuk kamu yang pusing karena kerjaan. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Tears of the Sun yang dibuat pada tahun 2003. Film ini mengisahkan tentang seorang letnan dan pasukannya yang harus bertahan dari pemberontak Nigeria. Tanpa banyak bacot di awal, mari kita simak terus ceritanya bosku. Berlatar di Nigeria, konflik politik yang berkecamuk di sana. Para pemberontak yang rajin berbuat semena-mena dengan membantai beberapa suku dan penduduk asli di sana. Yang mana salah satu sukarelawan Amerika yang merupakan seorang dokter sedang tugas di sana dan harus diselamatkan sebelum para pemberontak itu membunuh sang dokter. Tugas penjemputan itu pun jatuh pada seorang letnan dan ketujuh anak anggotanya. Mereka akan melakukan misi penjemputan kepada si dokter yang bernama Lena. Dokter Lena harus diselamatkan sebelum para pemberontak sampai di lokasi tempat Dokter Lena berada di sekarang. Ketika pagi-pagi buta dan belum sempat sholat subuh, mereka semua pun sudah bersiap di pesawat untuk terjun ke lokasi terdekat dengan Dokter Lena. Dan dengan wajah yang sudah dingin, bercampur dengan penuh kewaspadaan, hingga akhirnya sampai di lokasi Dokter Lena, yang kebetulan sedang melakukan operasi pada warga sekitar. Kedatangan letnan dan ketujuh pasukannya membuat Dokter Lena terkejut, karena kemunculannya secara tiba-tiba. Tetapi setelah dijelaskan, misinya yaitu hanya untuk menjemput dirinya saja. Dokter Lena pun merasa keberatan jika harus memikirkan diri sendiri. Lantas diajaklah beberapa staf dan warga lokal yang akan ikut dalam perjalanannya menuju titik penjemputan. What part of that plan do you know? The board of Cameroon is going to fly these people out in a half hour's time, Lieutenant. Can't do that, man. Why not? Because I will not leave without my people. Singkat cerita, matahari pun muncul. Lena bersama beberapa orang yang ingin selamat pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan sisanya memilih untuk tinggal dan bertahan meski mereka tahu bahwa akan ada pemberontak yang datang ke sini. Tak ingin gagal, si letnan pun memerintahkan pasukannya untuk memaksa para warga secepatnya berjalan dan tak ada istirahat supaya bisa cepat sampai di titik penjemputan. Namun yang namanya lelah, lapar, dahaga memang tidak bisa dibohongi. Sehingga letnan dan pasukannya pun terpaksa ikut beristirahat sampai warga siap untuk melanjutkan perjalanannya. Pada saat itulah muncul beberapa pasukan pemberontak dari arah yang berlawanan, yang nampaknya akan menuju desa tempat mereka berangkat. Di mana pada saat yang bersamaan, bayi salah satu warga pun tidak bisa diajak kompromi oleh karena kehabisan minuman. Hingga mereka semua nyaris saja menjadi sasaran empuk para pasukan pemberontak tersebut. Dikira sudah aman, ternyata masih ada satu pemberontak yang tertinggal di belakang. Tapi beruntung, si letnan berhasil menikamnya dari belakang dan membunuhnya secara diam dan rapi. Dr. Kendricks. Let's go. Ma'am. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita akhirnya akan melihat komandan pemberontak yang baru saja sampai di desa tempat Dokter Lena berada, di mana dia dan pasukannya sedang mencari seseorang yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya. Namun karena yang ada di sana hanyalah teman Dokter Lena, maka mereka pun memutuskan untuk memenggal kepalanya saat itu juga. Kemudian scene pun beralih ke letnan dan kawan-kawan. Terlihat tulisan yang sudah sampai di titik penjemputan, di mana beliau ternyata berbohong akan membawa mereka semua. Karena faktanya helikopter tersebut hanya memuat untuk beberapa orang saja. Lena pun kemudian menampar si letnan. Ia merasa telah dibohongi, karena faktanya memang dari awal militan Amerika hanya untuk membawa dan menyelamatkan Dokter Lena dari zona perang tersebut.
Ketika berada dalam helikopter, pasukan pun akhirnya bisa melihat bukti kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak tersebut. Di mana desa yang tadi mereka kunjungi ternyata sekarang sudah hancur, rata dengan tanah. Sebagai seorang letnan yang masih punya jiwa sosial tinggi dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, beliau pun memerintahkan pilot untuk putar balik dan memilih untuk mengevakuasi anak-anak dan lansia terlebih dahulu. Oleh karena bahan bakar yang sangatlah terbatas yang disebabkan oleh konflik yang sedang terjadi, sehingga kapten hanya memberikan solusi agar letnan dan pasukannya berjalan sejauh mungkin melewati hutan untuk sampai ke Kamerun yang menjadi lokasi aman di luar zona konflik tersebut. Pada akhirnya, letnan dan pasukan pun terpaksa harus kembali atur strategi untuk menembus hutan belantara. Seharusnya dari tadi mereka sudah bisa santai menuju ke markas. Sekarang malah mereka harus kembali susah payah menghindari kejaran para pemberontak yang ternyata berhasil melacak arah kemana mereka pergi. Went in the helicopter. Somewhere. Setelah berkilo-kilometer berjalan menyusuri hutan yang tidak ada satupun warung kopi di sana. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang ternyata juga sedang diserang oleh kelompok pemberontak lain. Dan pasukan pun sangat amat dibuat miris tatkala melihat anak-anak dan wanita disiksa dibakar hidup-hidup oleh para tentara pemberontak tersebut. Bermodalkan pengetahuan strategi dan tubuh tinggi besar, letnan dan ketujuh anggotanya pun memutuskan untuk mengambil tindakan. Saat mereka sudah berhasil membunuh satu persatu pemberontak, ternyata tetap tidak bisa mengembalikan seluruh warga desa tersebut dan hanya menyisakan satu orang ibu, yang itu pun sudah dalam kondisi terluka parah. Salah satu anggota si letnan yang bernama Michael pun memperlihatkan citra satelit yang menunjukkan tentang posisi komandan pemberontak sudah semakin dekat. Dan anehnya mereka seperti sudah tahu betul arah dan jalan yang dilalui oleh letnan dan kawan-kawan. Mereka curiga bahwa salah satu dari mereka ada seorang pengkhianat yang membawa alat pemancar. Si letnan pun mencoba mengumpulkan mereka untuk mencari tahu. Saat itulah ada seorang pria yang berlari kabur. Lena. Sok. Tapi beruntung berhasil ditembak jatuh oleh salah satu anggota. Dan ternyata ia membawa sebuah alat pemancar yang jelas saja para pemberontak tersebut bisa sangat cepat mengejar posisi mereka. Lantas pria itu mengatakan alasan kenapa dia membawa pemancar adalah karena salah satu dari warga tersebut adalah anak presiden Nigeria yang menyamar sebagai bagian dari mereka. Please don't blame them. Please. Akhirnya terkuak alasan para pemberontak itu. Alasan kenapa para pemberontak itu sangat berambisi mengejar mereka, karena ternyata sang anak presiden tersebut selama ini menyamar sebagai salah satu warga di desa tersebut. Oleh karena rezim baru sudah membunuh keluarganya, ayah, ibu, dan dua adik perempuannya, sehingga tak ada pilihan lain selain mengamankan diri ke desa tersebut, ditemani oleh salah satu pengawal yang selalu setia menjaganya. Ia dan pasukan pemberontaknya pun akhirnya menemukan mayat pria yang memegang alat pemancarnya. Dan saat itulah terjadi ledakan yang berasal dari ranjau yang sebelumnya telah dipasang oleh pria itu, yang mana hal itu semakin membuat murka si komandan dan pasukannya. Backtrack. Cross downstream. Come up and go through. Si letnan kembali mencoba untuk meminta jemputan kepada kaptennya. Namun dukungan udara saat ini ditolak oleh karena jalur yang dilalui sedang dalam fase kritis dan sangat berbahaya. Not completed one of your missions. My team will complete this mission. Karena ini semua adalah tanggung jawab dari keputusan si letnan pun bertanya kepada masing-masing anggotanya. Jika salah satu dari mereka ingin berangkat duluan, silahkan. Mereka bertujuh pun tak bisa meninggalkan mereka semua begitu saja.
Karena terlepas dari penting atau tidaknya misi ini, orang-orang mikir ya ini tetaplah manusia yang patut untuk diperjuangkan. Let's go, hustle, hustle, hustle. Pasukan pemberontak sendiri kini sudah sangat dekat dengan posisi letnan dan kawan-kawan. Untuk itu mereka pun berhenti bergerak dan bersiap untuk kedatangan mereka di antara alang-alang. Mereka semua nampak sudah siap dengan setiap serangan. Tak disangka salah satu anggota letnan yang berambut mohak pun harus tertembak di bagian bahu. Lantas dari situ langsung terjadi baku tembak menegangkan. Yang mana secara jumlah mereka jelaslah kalah dari pemberontak tersebut. Sangat disayangkan, Michael pun harus tewas terkena ledakan yang tepat mengenai organ vitalnya. Waduh, ngeri. Saat itulah mereka langsung terpojok saat si komandan pemberontak menambah pasukannya. Lantas salah satu anggota militer pun menghubungi markas untuk meminta bantuan udara, di mana hal itu cukup memakan waktu, yang hasilnya satu persatu anggota letnan pun harus gugur. Dan hanya menyisakan 4 orang, termasuk dirinya beserta Dr. Lena yang sudah tak berdaya, dan putra presiden dengan beberapa warga lain. Bantuan udara sudah dekat, si letnan pun menebarkan asap penanda. Lantas pesawat tempur Amerika langsung menghujani para pemberontak itu dengan bom yang membuat si komandan pasukannya tewas. Berkat keberuntungannya, nyawa sang letnan pun masih selamat. Si letnan pun akhirnya mendapat julukan Om Die Hard yang sulit sekali untuk mati. Welcome back to the channel. Ending yang cukup memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu berdamailah, untuk apa kita berkonflik-konflik ria yang menimbulkan ketidaktenangan hati dan pikiran. Ajaklah mereka ngopi bareng di pojokan dengan sebatang rokok dan mengobrol tentang masa depan yang sangat indah. Film pun berakhir.